Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saya Mzi Ardiwinata seperti biasa hadir kembali menjumpai Anda dengan rangkaian informasi terkini agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Remaja pecandu game loncat dari lantai 13. Akhirnya Menteri Pertanian kembali ke tanah air. Perkelahian puluhan pelajar dua sekolah ala gladiator. Informasi pertama datang dari Jakarta, pemirsa, di mana ada seorang remaja berusia 15 tahun ditemukan tewas di lapangan Rusun Ujun Menteng, Cakung, Jakarta Timur usai melompat dari lantai 13. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dikenal tertutup dan diketahui keranjingan dengan game online. SB, remaja berusia 15 tahun ini tewas terkapar usai melompat dari lantai 13 Rusun Ujung Menteng tempat tinggal korban di Cakung, Jakarta Timur. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi menjelaskan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya dan warga rusun. Saat dicek ke kamar, pintu kamar korban dalam keadaan terkunci. Korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan sekitar. Diduga karena sibuk dengan hobinya bermain game online. Polisi menduga korban bunuh diri dengan cara meloncat dari balkon rusun tempat tinggalnya. Indikasinya bahwa sejauh ini korban melakukan bunuh diri. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan orang tua, korban lebih sering menyendiri di dalam kamar bermain game dengan gadgetnya, dengan komputernya. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah juga bahwa sementara ini, polisi masih mencari kemungkinan lain tewasnya korban dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Mirisnya pemirsa, peristiwa bunuh diri juga terjadi di Yogyakarta. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berinisial SM loncat dari lantai 4 asrama. Diketahui SM memang memiliki riwayat depresi. Selain itu, SM juga sedang mendapatkan pendampingan dan konseling dari psikolog sebelum mengakhiri hidupnya. SM, mahasiswi UMY Yogyakarta yang bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 asramanya ternyata memiliki riwayat depresi. Ia tengah menjalani proses pengobatan serta pendampingan dari psikolog UMY. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan pihak kepolisian. Memang yang bersangkutan sebelumnya juga pernah pasien RSC dan korban memang masa pengobatan, masih minum obat sampai sekarang. SM diketahui juga pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat sebanyak 20 butir. Beruntung, ia berhasil diselamatkan teman sekamarnya. Sebelumnya pada Senin pagi, asrama mahasiswa Unires UMY sempat dihebohkan saat SM mahasiswi Visipol UMY yang nekat mencoba meloncat dari lantai 4. Meski sempat dicegah oleh beberapa temannya. Kemudian sudah pada posisi yang kemudian akan diungkap, tapi kemudian tidak tersaring sehingga bunyi suara teriakan itu adalah ternyata yang teman yang mau membekanya itu, bukan suara korbannya. Pihak kepolisian bersama UMY telah menyerahkan jenazah pada keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Kita kembali ke Jakarta dengan informasi lain, pemirsa. Polemik kepemilikan Hotel Sultan makin memanas. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno sudah melakukan pengosongan paksa Hotel Sultan. Pengosongan paksa dilakukan lantaran tenggat waktu pengosongan lahan yang diberikan kepada pengelola hotel sudah habis. Sejumlah spanduk yang bertuliskan bangunan berdiri di atas lahan sengketa nampak terpasang. Pengelola Hotel Sultan diharuskan mengosongkan lahan Blok 15 kawasan GBK karena masa berlaku hak guna bangunan sudah habis. Namun pihak Hotel Sultan dengan pengelola PT Indobilco mengaku penyegelan ini dinilai mencederai hukum lantaran tidak ada keputusan hukum dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pengosongan.
Dari Banten, sidang paripurna istimewa hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa mencoba mengganggu jalannya sidang dengan menerobos masuk. Dua orang mahasiswa berhasil menerobos masuk ke ruang sidang DPRD Banten saat penjabat Gubernur Al-Muktabar sedang membacakan sambutan HUT Banten. Keduanya menyampaikan kritik dalam sidang paripurna dan menyatakan prihatin dengan kondisi Provinsi Banten saat ini. Petugas pengamanan dalam DPRD dan Satpol PP berupaya menarik keluar kedua mahasiswa agar tidak mengganggu jalannya sidang paripurna istimewa HUT Banten ke-23. Tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Seorang mahasiswa mengalami luka lecet di bagian wajah saat diamankan oleh petugas. Ini wartawan, profesi kita. Jangan menghalang-halangi profesi jurnalis. Saya berdarah. Gimana coba? Ini udah di luar. Pemirsa, kemarin sore terhitung pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia. Kini pedagang dan pembeli tidak lagi bisa bertransaksi di platform itu. Lalu bagaimana nasib para pedagang online di TikTok Shop? Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menutup layanan jual beli TikTok Shop sejak Rabu sore. Penutupan platform ini menyusul penetapan Presiden atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dengan salah satu poin yang melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan tindakan ini diambil untuk mengatur dan menata peran media sosial sebagaimana mestinya. Kami sudah juga sampaikan terima kasih kepada TikTok. Saya sudah terima suratnya. TikTok akan ikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau menjadi social commerce silahkan, dia bisa iklan, bisa promosi. Tapi kalau jualan, nanti dia bisa urus e-commerce, kita bantu. Melalui laman resmi tiktok.com, perusahaan menyatakan bahwa TikTok Shop Indonesia akan berhenti memfasilitasi transaksi e-commerce per 4 Oktober 2023 pukul 17 demi mematuhi regulasi di Indonesia. Pemirsa, setelah sempat dikabarkan hilang di Eropa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, penyidik KPK juga menggeledah 2 rumah mentan di Makassar dan membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen. Foto-foto ini terlihat Syahrul Yassin Limpo ditemani sejumlah orang tengah berjalan di dalam Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Syahrul Limpo tiba di Suta sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dia menaiki pesawat Singapore Airlines dengan kode SQ964. Syahrul sebelumnya dijadwalkan kembali dari Eropa pada 1 Oktober, namun ia berpisah dari rombongan karena mengalami pengobatan penyakit prostat dan baru tiba di tanah air kemarin. Rumah milik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Pelita Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari penggeledahan di rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo ini, penyidik terlihat mengamankan 1 mobil mewah Audi dengan nomor polisi DD57US. Selain itu, penyidik juga tampak membawa 1 buah koper yang berisikan dokumen. Ketua RW setempat membenarkan adanya penggeledahan KPK. Perwakilan warga juga diminta datang untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh 5 orang penyidik KPK. KPK secara beruntun melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Jakarta dan kantornya di Kementerian Pertanian. Perkelahian puluhan pelajar 2 sekolah ala gladiator. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, di jagat media sosial sedang dihebohkan oleh aksi iring-iringan pengantar jenazah yang melakukan pemukulan terhadap seorang sopir truk trailer. Kejadian itu berlangsung di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan video amatir, terlihat sejumlah orang yang merupakan iring-iringan pengantar jenazah melakukan pemukulan terhadap sopir truk trailer di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Dalam video, nampak truk tersebut berhenti di ruas jalan. Truk juga dikelilingi para pengantar jenazah yang membawa bendera kuning. Peristiwa ini berawal dari sejumlah pengantar jenazah yang beriringan mengantar jenazah dengan menggunakan sepeda motor. Namun ketika rombongan menghadang sejumlah kendaraan yang melintas, tiba-tiba truk trailer menabrak satu motor hingga terjatuh. Diduga kejadian ini bermula saat pemotor iring-iringan pengantar jenazah melaju dari kawasan Kalibaru untuk melakukan pengadangan terhadap para kendaraan yang akan melintas di Jalan Raya Cilincing agar mobil ambulan tidak terhambat lajunya. Sementara itu, pasca terjadinya kejadian ini, antara pelaku dan korban memilih jalur damai. Pemirsa, Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur menangkap seorang pria pemilik akun media sosial Facebook yang diduga menghina dan merendahkan Nabi Muhammad. Pengguna Facebook aktif ini mengomentari satu postingan terkait peringatan Maulid Nabi dengan kata-kata yang tak pantas. Bahkan pemilik akun bernama Langlang Buana ini menuliskan kalimat yang diduga menghina dan merendahkan Nabi Muhammad. Seketika tanggapan layar dari komentar pelaku beredar luas dan viral. Atas kejadian ini, Satreskrim Polres Tuban langsung bergerak cepat dan menangkap pemilik akun bernama Toto Setiawan, warga Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Di hadapan petugas, pria 31 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini mengaku tidak bermaksud menghina maupun merendahkan Nabi Muhammad. Sebagai muslim, pelaku minta maaf kepada umat Islam atas komentar-komentarnya yang telah membuat gaduh media sosial. Walau telah meminta keterangan pelaku, namun pihak Satreskrim Polres Tuban belum melakukan penahanan maupun menetapkan pelaku sebagai tersangka. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang mantan kepala desa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Ada tidak? Di mana? Di mana? Pelaku ditangkap bersama rekannya di sebuah kamar kos di Kelurahan Mokau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 10,91 gram yang diperoleh dari jaringan seorang napi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mendapat upah Rp1 juta sebagai pengedar sabu. Pemirsa, aksi yang satu ini tak patut dan tak pantas ditiru ya. Terjadi perkelahian ala gladiator puluhan pelajar dengan cara duel 5 lawan 5 di Cianjur, Jawa Barat. Videonya lantas viral di media sosial. Padahal masalahnya sepele. Perkelahian pelajar ini dipicu saling ejek di media sosial. Inilah video viral perkelahian ala gladiator pelajar dari dua sekolah, yaitu SMK di Cibeber dan SMK di Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Duel bagai gladiator ini dilakukan di sebuah lapangan bola pasir Batok, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku. Para pelajar ini sengaja mencari tempat yang jauh dari permukiman agar lebih leluasa untuk berkelahi. Usai video ini viral, petugas dari Polsek Cilaku dan Polsek Cibeber bergerak cepat mengamankan 30 pelajar dari dua sekolah itu untuk mengantisipasi tidak ada tawuran lanjutan. Yang diamankan itu dari Cilaku itu 9 orang, kemudian dari Cibeber ada 14 orang. Ya. Mereka sebelumnya janjian untuk perkalian itu? Nah, diantaranya seperti itu. Setelah kita tadi koreksi keterangannya, kemudian kita juga gali keterangannya, memang begitu, antara mereka ada tantangan. Perkelahian ini terjadi pada 26 September lalu, namun videonya baru viral. Usai mendata para pelajar dan memanggil orang tua serta guru, para pelajar yang terlibat perkelahian ini selanjutnya dilakukan pembinaan. Pemirsa, gara-gara berselisih paham soal harta keluarga, seorang anak tega menikam ayah kandungnya sendiri. Peristiwa itu terjadi karena sang anak emosi saat sedang membahas penjualan harta sang ayah. Peristiwa penikaman ini terjadi di Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
Korban bernama Saimin, 64 tahun, ditemukan terkapar di jalanan dengan kondisi berlumuran darah. Tak disangka korban berlumuran darah setelah ditikam oleh anaknya sendiri bernama Rifki Trilaksono yang berusia 27 tahun. Itu berarti darah korban, Pak ya? Warga yang melihat korban langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Dari hasil pemeriksaan polisi, penikaman tersebut terjadi karena selisih paham penjualan ruko milik sang ayah yang dijual tanpa memberitahu pelaku. Pemirsa, musim kemarau patut diwaspadai di sekitar rumah atau lahan kita, lantaran seringkali berkeliaran atau bahkan bersemayam ular. Nah, seperti yang terjadi di sebuah kebun warga di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Seekor ular piton sepanjang 6 meter dievakuasi ramai-ramai oleh warga dibantu petugas damkar. Evakuasi berlangsung dramatis. Dengan menggunakan kayu dan tongkat khusus, petugas damkar mencoba mengevakuasi ular piton di kebun warga di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Ular sepanjang 6 meter dengan bobot 40 kg yang agresif ini membuat petugas damkar dan warga kewalahan saat akan menangkap ular piton. Kemarin malam sempat diketok ini sama anak-anak lagi ngobrol ikan. Meski sempat kesulitan, ular piton berukuran cukup besar yang diduga kelaparan imbas musim kemarau ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Kepala BPBD mengatakan ular piton pertama kali ditemukan petani yang akan membersihkan lahan. Melihat ular berukuran besar, petani itu melapor ke petugas damkar. Selain berkeliaran di kebun warga, ular piton yang sebelumnya meresahkan warga ini juga sempat terlihat masuk ke permukiman yang diduga hendak memangsa ternak. Masih tentang kemarau, pemirsa. Jadi kemarau panjang di Boyolali, Jawa Tengah ini mengakibatkan ribuan warga krisis air bersih dan petani tidak bisa bercocok tanam. Berbagai usaha pun terus dilakukan agar hujan segera turun, salah satunya dengan menggelar sholat istiqo atau sholat minta hujan. Ratusan siswa-siswi dan guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Kalitlawah, Boyolali, Jawa Tengah berdatangan ke tanah lapang milik Perhutani untuk melaksanakan sholat istisqo atau sholat minta hujan. Dengan beralas terpal plastik, ratusan siswa-siswi ini khusyuk melakukan sholat. Panas terik matahari tetap tidak menyurutkan mereka memanjatkan doa, meminta Yang Maha Kuasa menurunkan hujan. Karena ini beberapa bulan terakhir ini daerah kami mengalami kemarau yang panjang sehingga daerah kami kekurangan air sehingga mencari air bersih juga sulit. Bahkan daerah sini banyak yang kebakaran hutan sehingga kami dari MI mengadakan sholat istiqo. Intinya minta hujan kepada Allah SWT agar diberikan segera turun hujan. Kekeringan yang melanda wilayah Boyolali, Jawa Tengah sudah terjadi sekitar 4 bulan. Akibatnya, ribuan warga Boyolali di sisi utara saat ini krisis air bersih dan ribuan petani tidak bisa bercocok tanam. Kita ke informasi kriminal, pemirsa. Sebuah kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah drum yang telah dicor semen di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Untuk menyelidiki kasus ini, Polres Aceh Besar akan bekerja sama dengan tim DVI Bidokes Polda Aceh serta Puslapfor Bareskrim Polri. Warga Desa Rekih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dibuat gempar dengan penemuan tulang belulang manusia di dalam sebuah drum yang sudah dicor semen di aliran Sungai Jurong, desa setempat. Hasil identifikasi sementara tim forensik Polres Aceh Besar, dari dalam drum hanya ditemukan kerangka manusia serta baju kaos berwarna kuning dengan bertuliskan angka 13. Yang kami temukan bahwasanya di dalam drum tersebut kondisi tubuh sudah tinggal hanya kerangka aja, kerangka tulang saja. Untuk menguji DNA kerangka dan menyelidiki kasus ini, Polres Aceh Besar akan bekerja sama dengan tim DVI Bidokes Polda Aceh serta Puslapfor Bareskrim Polri.
Polres Aceh Besar juga menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah bus yang membawa wisatawan asing di Mestre, Italia jatuh dan terbalik. Dalam insiden ini 21 orang dinyatakan tewas. Petugas pemadam kebakaran Italia mengevakuasi penumpang bus yang terbalik di Mestre, Italia. Peristiwa tersebut terjadi saat bus yang membawa turis termasuk warga asal Ukraina itu menuju ke tempat perkemahan. Bus kemudian kehilangan kendali saat melaju di atas jalan layang hingga jatuh, terbalik dan kemudian terbakar. 21 orang dilaporkan tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka serius. Hingga kini penyebab insiden tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dan pemirsa, informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita tentunya di Cakrawala pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan jangan lupa esok kita akan bertemu kembali pada pukul 7 pagi nanti. Dan tentunya selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya MZ Ardi Winata, sampai jumpa dan wassalamualaikum.